Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, bagian pertama. Bahwa setelah mendapat wahyu tentang perintah berhijrah seperti yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 41. Nabi Muhammad SAW segera menemui sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya. Dan kedatangan Nabi yang bertutup muka di panas terik matahari itu sangat mengejutkan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah Abu Bakar As-Siddiq mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad SAW, beliau langsung sujud. Saudagar kaya itu memang menunggu saat yang paling berharga bagi hidupnya, yakni menyertai Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan ternyata rencana hijrah Nabi Muhammad diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Dan kaum kafir Quraisy memerintahkan kepada pemuda pilihan wakil dari setiap kabilah yang dibawa pimpinan Suraka untuk membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi, adat istiadat di kaum-kaum Quraisy tidak diperkenankan membunuh seseorang di dalam rumahnya. Maka para pemuda tersebut berjaga di sekitar kediaman Nabi Muhammad SAW. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad siap untuk meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, di sekitar kediamannya banyak pemuda yang sedang berjaga-jaga. Pemuda tersebut adalah perwakilan dari kabilah-kabilah kaum kafir Quraisy yang mendapat tugas untuk membunuh beliau. Nabi serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai akhirnya mendapat petunjuk dari Allah agar beliau membaca surat Yasin ayat 1 sampai dengan 9. Dan kemudian Nabi Muhammad mengambil pasir dan melemparkannya keluar rumah, sehingga pemuda kaum kafir Quraisy tertidur lelap. Nabi Muhammad bisa keluar dari rumahnya dengan selamat, yang sementara itu Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk tidur di tempat tidur Nabi Muhammad, agar pemuda kaum kafir Quraisy menyangka bahwa Nabi masih tidur. Dan selanjutnya, bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW menuju Gua Sur dan tinggal beberapa hari di sana. Dan selama berada di Gua Sur, Nabi Muhammad masih tetap menerima informasi tentang kaum kafir Quraisy. Orang yang selalu memberikan informasi adalah Abdullah, dan yang mengirim makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Dan keduanya adalah putra Abu Bakar As-Siddiq. Dan sementara itu, Amir, pengembala ternak Abu Bakar, diberi tugas mengembala ternak di sekitar gua. Dengan demikian, setiap sore Abu Bakar
dan Nabi Muhammad SAW dapat minum susu dari hewan ternak tersebut. Dan sementara itu, para pemuda kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Suroko sangat kesal ketika Nabi Muhammad sudah meninggalkan kediamannya. Lebih kesal lagi ketika mereka hanya mendapati Ali bin Abi Thalib, tak ayal lagi anak Abu Thalib, yang merupakan anak-anak yang masuk Islam yang pertama itu menjadi bulan-bulanan kemarahan para pemuda kaum kafir Quraisy. Dan Ali bin Abi Thalib menerima perlakuan yang sangat kasar. Beliau sangat ikhlas dengan perlakuan tersebut. Dan kaum kafir Quraisy segera mengerahkan tenaga ahli tapak kaki. Akan tetapi mereka kehilangan jejak di depan Gua Sur. Dan mereka sama sekali tidak mengira kalau Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ada di dalam gua. Sebab di mulut gua terdapat sarang laba-laba yang belum terkoyak dan beberapa burung merpati yang bersarang di gua itu. Dan seandainya ada seseorang yang masuk, pastilah sarang laba-laba akan rusak dan burung merpati akan berhamburan terbang. Oleh karena itu, mereka segera meninggalkan Gua Sur. Dan 3 hari kemudian, Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dengan dibantu oleh Abdullah bin Uraikid, yakni orang kafir yang dibayar oleh Abu Bakar, dengan tujuan untuk menunjukkan jalan pintas menuju kota Madinah. Walaupun Abdullah adalah orang kafir, akan tetapi ia menuruti permintaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sayang, salah seorang kaum kafir Quraisy mengetahui perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dan kemudian orang tersebut segera memberitahukan Suroko. Tanpa banyak pikir lagi, Suroko segera mengejar Nabi dengan kudanya yang terbaik. Dan akhirnya Suroko berhasil menyusul Nabi Muhammad SAW. Namun begitu sudah mendekat, dia jatuh terpelanting bersama dengan kudanya. Dan jatuh bangun dengan kuda tunggangannya. Dia alami oleh Suroko sampai 3 kali. Pada kali yang ketiga, ia bersusah payah untuk bangun. Kemudian ia sadar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah bukan manusia biasa. Oleh karena itu, segeralah Suroko bertobat dan minta ampun pada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad memaafkan Suroko dan membiarkan pemuda itu kembali ke kota Mekah. Demikianlah kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah bagian yang pertama.